Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku admin ingin memberitahu adik-adik cara untuk merekap data dari pilar 5 yang potensi pangan lokal. Nah, di sini nanti akan saya berikan formatnya juga. Adik-adik diharap untuk mengisi sesuai format yang telah disediakan, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Di pendahuluan ini ada latar belakang dan tujuan, kemudian nanti di metodenya bisa diisikan juga bagaimana, dan untuk hasil dan pembahasan ini yang akan saya jelaskan sedikit. Jadi, kemarin untuk peta potensi pangan lokal ini kan adik-adik diberikan 2 kuesioner, yaitu FFQ dan survei pasar. Nah, di hasil dan pembahasan ini ada 2 poin, yaitu preferensi jenis pangan Baduta dan ada ketersediaan pangan wilayah. Nah, untuk kuesioner yang FFQ itu digunakan untuk yang 3.1 ini, preferensi jenis pangan Baduta. Sedangkan untuk yang kuesioner survei pasar itu digunakan untuk mengisi yang 3.2, yaitu ketersediaan pangan wilayah. Begitu. Langsung saja ya saya jelaskan untuk cara pengisiannya. Jadi di sini di 3.1 preferensi jenis pangan Baduta ini ada beberapa poin juga, yaitu ada sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, sayuran, dan buah-buahan. Nah, di sini adik-adik kan kemarin ke 10 Baduta ya kalau tidak salah. Ke 10 Ibu Baduta untuk diwawancara survei konsumsinya bagaimana dengan FFQ. Nah, di sini itu kan ada berdasarkan kuesioner seperti ini. Ini kan ada beberapa bagian ya, ada sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, sayur, dan buah-buahan. Nah, kemudian ini ada frekuensinya seperti ini ya. Nah, kemarin kan nggak ada dibedakan menjadi sering, jarang gini ya. Ini nanti kalian bedakan seperti ini untuk mengisi di grafiknya. Jadi untuk 2-3 kali per hari, 1 kali per hari, sama 3-6 kali per minggu itu termasuk sering. Kemudian 1-2 kali per minggu, 1 kali per bulan itu termasuk jarang, dan kalau tidak pernah ya berarti tidak pernah mengonsumsi. Seperti itu. Langsung saja, jadi yang ke poin pertama, ada di sumber karbohidrat. Untuk sumber karbohidrat ini berarti adik-adik cara mengisinya adalah dari 10 kuesioner yang adik-adik gunakan, itu kalian lihat, misal untuk nasi, langsung ke datanya aja ya. Nah, ini. Nih. Untuk sumber karbohidrat, kan tadi udah dibedakan ya. Kalau frekuensi sekian termasuk sering, frekuensi sekian termasuk jarang, dan tidak pernah kalau ya tidak pernah mengonsumsi. Nah, ini di kolom yang ini kalian tulis semua bahan makanan yang ada di kuesioner. Ini kalian tulis semua yang termasuk di sumber karbohidrat, ini kalian tulis semua. Kemudian untuk mendapatkan ini bagaimana sih? Nah, caranya itu, misal dari 10 orang yang mengonsumsi nasi dengan frekuensi sering ada 10 orang, semuanya mengonsumsi nasi itu sering. Berarti kalian bisa nulis 100%, jarangnya 0, tidak pernahnya 0% juga. Kemudian untuk bahan makanan singkong, dari 10 orang itu ada 7 orang yang mengonsumsi sering, ada 1 orang yang mengonsumsi jarang, dan ada 2 orang yang tidak pernah mengonsumsi. Berarti seringnya ada 70%, jarangnya ada 10%, tidak pernahnya 20%. Dari mana? Ya dari 7/10 kali 100%.
Ini masing-masingnya. Kemudian roti juga begitu. Misal dari 10 orang ada 5 orang yang mengonsumsi secara sering, berarti kan 50%. Kemudian ada 4 orang yang mengonsumsi jarang mengonsumsi, berarti kan 40%, dan ada 1 orang yang tidak pernah mengonsumsi, berarti yang tidak pernah diisi 10%. Begitu juga dengan mie, ini juga misal ada 4 orang yang 4 dari 10 orang itu sering mengonsumsi, berarti yang sering diisi 40%, kemudian yang jarang ini ada 6 orang. Itu berarti jarangnya kan 60% dan tidak ada yang pernah mengonsumsi, nggak ada. Semua pernah mengonsumsi antara sering dan jarang, berarti kan 0%. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian akhirnya kan ini terisi semua ya. Ini rekap dari 10 orang. Ini masih untuk sumber karbohidrat. Kemudian setelah jadi, itu kan akan membentuk grafik seperti ini. Nah, nanti ini untuk sumber karbohidrat. Nah, setelah diberi grafik ini, kalian narasikan, diberi narasi dari grafik ini bagaimana sih pembacaannya, kesimpulannya seperti apa. Pokoknya dinarasikan dari grafik ini untuk karbohidrat. Kemudian habis karbohidrat kan ada protein hewani. Sama juga untuk protein hewani, caranya sama seperti ini. Kalian isi semua di sininya, misalkan ini tadi kan ini ya. Kalau ini kan untuk karbohidrat. Berarti kalau untuk hewani, protein hewani yang di sini, yang ini bisa diganti. Yang ini bisa diganti menjadi ini bahan makanan yang ini yang termasuk protein hewani. Terus sama juga dibedakan direkap yang sering dari 10 orang untuk yang sering mengonsumsi ikan laut itu ada berapa orang, yang sering ada berapa orang, yang jarang berapa orang, yang tidak pernah ada berapa orang. Kemudian untuk kerang juga yang sering ada berapa orang dari 10 orang tersebut, yang jarang berapa orang, yang tidak pernah berapa orang. Kemudian nanti juga akan jadi grafik seperti ini, protein hewani, kemudian diberi narasinya juga di bawahnya. Kemudian begitu juga seterusnya untuk protein nabati, lemak, sayuran, dan buah-buahan. Jadi habis grafik narasi gitu ya. Kemudian lanjut ke tersediaan pangan wilayah, ini berarti mengisinya berdasarkan pada kuesioner survei pasar. Ini yang pertama ada poin satuan akses dan harga satuan. Ini nanti dalam bentuk tabel. Jadi nanti tabelnya dipisahkan. Kalau yang di kuesioner itu kan langsung gini ya, sumber karbohidrat langsung sama protein sampai ke buah-buahan. Nah, ini nanti kalau sumber karbohidrat berarti tabelnya juga cuma memuat karbohidrat aja gitu. Kalau ini, nah kemudian satuan aksesnya ya, ini ikat, buah, atau yang lainnya. Ini nanti misalnya kalian ada bahan makanan beras ini ya, misal beras ini ada yang menggunakan satuan aksesnya ini bermacam-macam, ada yang kaleng mungkin atau apa gitu. Nah, itu tuh dilihat dari yang paling banyak. Kemudian harganya ini juga rata-rata, misal dari 5 yang kalian wawancarai ya, yang misal ya ini singkong kan kadang ada yang dijual ikatan, ada yang dijual satuan. Nah, itu misal ada tiga orang yang memakai satuan akses ikat dan ada 2 orang yang memakai satuan akses bungkusan gitu ya. Buah maksudnya per buah. Jadi yang kalian pakai yang 3.
yang ikat, berarti nanti yang dipilih yang ikat gitu. Kemudian untuk harga persatuan ini juga itu dari 5 pedagang. Dari 5 pedagang itu rata-ratanya. Jadi dijumlah semua rata-ratanya berapa. Itu yang ditulis di sini. Kemudian sama nanti yang protein hewani juga, berarti ini nanti isinya cuma protein hewani aja. Kemudian protein nabati juga sendiri, lemak sendiri, sayur sendiri, buah-buahan sendiri. Jadi ini nanti habis sumber karbohidrat, ini tabel narasi, terus protein hewani tabel narasi, protein nabati tabel narasi gitu. Nah, jadi intinya untuk satuan akses ini misal dari 5 itu ada 3 yang sama dan 2 ada perbedaan, misal perbedaannya 2 perbedaan ya. Yang satu perbedaan satu itu dimiliki oleh 3 pedagang, yang 2 itu juga berbeda. Itu berarti dipilih yang paling banyak. Intinya yang paling banyak. Gitu. Harga satuannya ini yang rata-ratanya. Kemudian untuk pembelian grafik ini juga sama, ini kalau yang frekuensi pembelian ini dia melihat dari sering jarangnya. Di tabel ini kan ada frekuensi akses ya. Nah, ini sering sama jarangnya ini yang dimasukkan. Itu sama juga. Misal pedagang A membuat beras ya, menjual beras. Nah, itu semuanya yang paling banyak dari yang sering itu misal ada 3 orang, yang jarang ada 2 orang, berarti nanti itu termasuk sering gitu. Kemudian protein hewani juga yang ditulis itu yang terbanyak. Kemudian untuk asal bahan makanan ini bisa diabaikan saja karena kemarin kita tidak ada tabel seperti ini. Ini tabel yang terbaru tapi kita mendapat keringanan bahwa ini tidak dimasukkan. Seperti itu. Nah, ini ada catatan kan. Satuan akses, frekuensi pembelian, dan asal bahan makanan. Jika ada perbedaan jawaban, maka dipilih jawaban yang paling banyak. Tuh. Kemudian harga satuan merupakan harga rata-rata dari seluruh penjual yang diwawancarai. Ini nanti mungkin ini ditaruh di bawah tabelnya. Ini yang tabel jarak. Nah, kemudian untuk pengolahan PMT poin 3.3 ini nanti masing-masing desa mengajukan satu bahan makanan yang berpotensi untuk digunakan sebagai PMT. Dari FGD kemarin misal yang paling berpotensi kedelai ya. Jadi bahan makanan yang digunakan misal kedelai. Terus nanti cara pengolahannya ini bisa menggunakan diagram alir, prosesnya seperti apa, kemudian foto penyajiannya seperti apa. Ini bisa beli bahan makanan yang jadi, kemudian difoto, atau kalau lebih baik lagi sih kalian membuat sendiri kemudian difoto gitu. Jadi satu desa mengajukan satu bahan makanan yang berpotensi untuk digunakan untuk pengolahan PMT. Jadi ini isinya bahan yang digunakan apa saja, cara pengolahan ini diagram alir pembuatannya, fotonya ini bisa kalian beli makanannya itu yang sudah jadi atau kalian buat sendiri juga itu lebih baik. Gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung PC saya atau chat di grup juga tidak apa-apa. Mohon maaf jika ada yang sedikit membingungkan atau bagaimana.
bisa segera dikerjakan ya adik-adik. Ini formatnya, secepatnya nanti saya juga akan memberikan link pengumpulannya dan juga format laporan ini. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung PC saya atau tanya di grup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.